Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Fajar Saputra dari Teknik Elektronika 4 dengan NIM 24020505601003. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang alat mikrokontroler apa yang di masa depan akan hadir yang berbasis mikrokontroler. Jadi kayak apa di alat yang akan hadir di masa depan gitu ya. Nah, salah satunya ini, earphone penerjemah real-time berbasis microcontroller. Materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Surya Fajar Saputra, saya sendiri. Lalu materi ini dilatar belakangi globalisasi membawa peningkatan interaksi lintas bahasa dalam pendidikan, pariwisata, bisnis, dan diplomasi. Kendala bahasa sering menjadi penghambat komunikasi efektif. Teknologi penerjemah suara real-time muncul untuk mempermudah komunikasi ini dengan mengintegrasikan speech recognition, machine translation, dan text-to-speech. Perangkat penerjemah real-time ada saat ini umumnya berbentuk aplikasi atau earphone komersial, mahal, dan bergantung pada koneksi cloud. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi mikrokontroler, hemat energi, modul audio, dan AI dapat memungkinkan pembuatan earphone penerjemah portable yang lebih baik dan efisien. Lalu, materi ini memiliki rumus masalah, yaitu bagaimana merancang sistem earphone penerjemah, apa saja komponen hardware dan softwarenya, bagaimana cara meminimalkan latensi dan meningkatkan akurasi penerjemahnya. Lalu manfaatnya itu memberikan solusi komunikasi lintas bahasa yang portable dan efisien, menjadi referensi bagi pengembang perangkat penerjemah murah dan berbasis microcontroller, dan mendukung pengembangan teknologi wearable untuk pendidikan, pariwisata, dan bisnis global. Tujuannya yaitu mendeskripsikan rancangan earphone penerjemah real-time berbasis microcontroller, menjelaskan teknologi dan modul yang digunakan dalam sistem penerjemah suara, menganalisis tantangan dan solusi untuk implementasi real-time translation pada perangkat wearable. Oke, kita masuk saja ke materinya, yaitu Time Kettle V4 AI Earbuds. Bayangkan, bisa dengan mudah mengatasi kendala bahasa saat berpergian, menghadiri pertemuan bisnis internasional, atau bercakap-cakap dengan kenalan bahasa asing secara langsung di telinga Anda. Inilah janji Time Kettle V4 AI Interpreter Earbuds. Earbud ini bukan sekadar evolusi aplikasi penerjemahan konvensional, tetapi juga sebuah lompatan teknologi yang menggabungkan kecerdasan buatan dengan teknologi konduksi tulang yang inovatif. Lalu ada inovasi teknis melalui sensor induksi tulang. Earbud Interpreter AI V4 menggunakan teknologi revolusioner bernama Bone Voice Print Sensor yang menangkap ucapan melalui getaran langsung dari tulang pemakainya. Teknologi ini secara fundamental berbeda dari mikrofon konvensional karena menangkap gelombang suara melalui konduksi tulang alih-alih udara. Lalu dia juga memiliki sistem operasi Babel OS 2.0. Inti dari V4 AI Interpreter Earbuds adalah sistem operasi Babel OS 2.0 yang dipatenkan. Berdasarkan teknologi Large Language Model yang canggih, sistem ini merupakan kemajuan signifikan dibandingkan algoritma penerjemahan konvensional. Fitur khusus Babel OS 2.0 adalah penerjemahan kontekstual. Sistem ini dapat menafsirkan homonim kata-kata dengan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda-beda dengan tepat berdasarkan konteksnya. Selain itu, perangkat lunak ini menawarkan kemampuan untuk membuat kamus personal yang berisi istilah-istilah khusus perusahaan atau industri. Earbuds ini memiliki dukungan dan akurasi bahasa. Earbud Interpreter AI V4 mendukung 42 bahasa dan 95 aksen daerah dalam mode daring. Untuk situasi tanpa koneksi internet,
tersedia 13 pasangan bahasa untuk penerjemahan Loring. Produsen mengklaim akurasi terjemahan mencapai 98%. Namun, uji independen menunjukkan hasil yang lebih bernuansa. Meskipun akurasinya memang sangat tinggi untuk bahasa yang jelas dan kalimat sederhana, akurasinya menurun untuk topik yang lebih kompleks, istilah teknis, atau lingkungan yang bising. Jeda di tengah kalimat terbukti sangat bermasalah. Sistem sering menafsirkannya sebagai akhir kalimat menyisipkan akhir kalimat yang tidak tepat. Ketika pembicara melanjutkan, sistem memulai kalimat baru yang dapat menyebabkan kebingungan tentang makna sebenarnya. Airbots ini memiliki beberapa mode penerjemahan, yaitu ada mode 1:1 untuk percakapan langsung. Mode inti Airbot Interpreter AI-V4 memungkinkan penerjemahan dua arah secara simultan antara dua orang. Setiap lawan berbicara menggunakan Airbot dan dapat berbicara dalam bahasa ibu mereka, sementara terjemahan ditransmisikan langsung ke telinga lawan bicara. Lalu ada mode dengarkan dan putar untuk rapat. Mode ini dikembangkan khusus untuk situasi bisnis. Mode ini memungkinkan pengguna untuk mengikuti presentasi atau rapat yang lebih panjang dan berbicara jika diperlukan. Ucapan mereka kemudian diterjemahkan untuk semua peserta melalui speaker ponsel pintar. Lalu ada terjemahan media untuk konten digital. Nah, sebuah fitur inovatif memungkinkan penerjemahan konten media seperti video, podcast, atau layanan streaming. Sistem ini menghasilkan subtitle secara real-time dan dapat menghasilkan ringkasan audio. Airbot ini memiliki beberapa komponen hardware, yaitu ada ESP32, InP44, Bone Conduction Transducer, HC05, SPI Flash 16-128 MB, lalu ada LiPo 3.7 volts 100-200 mAh. Lalu yang terakhir itu ada PAM 8302 AMP. Dan adapun komponen softwarenya seperti firmware base, FreeRTOS atau Arduino Framework untuk multitasking, sampling audio paralel dengan terjemahan. Lalu ada speech to text, model ringan, Tiny Speech atau Vox API offline, dukungan lebih dari 10 bahasa, akurasi 85% lebih, noise rendah. Lalu ada penerjemahan yaitu Dictionary Bilingual Offline, JSON based atau HTML seperti Nanobird untuk konversi teks target yaitu kurang dari 300 milisekund. Dan lalu ada text to speech TTS. Speaking atau Fleet Library suara sintetis multilingual, konsumsi RAM kurang dari 1 MB. Lalu ada utilitas Noise Reduction via FFT Library, kalibrasi latensi dan OTA update via Wi-Fi. Adapun meminimalkan latensi dan meningkatkan akurasi terjemahan dalam perangkat portable, yaitu strategi latensi rendah. Noise Suppression, terekam AI-based noise cancellation seperti RNN Noise Library untuk filter 98% background noise, tingkatkan STT di lingkungan bising. Lalu ada model ringan, Optimal TinyML, TensorFlow Lite Micro untuk STT atau Voice dan Dictionary Bilingual, Fine Tune untuk IOE untuk 10-20 bahasa. Prioritas dengan akurasi 85-95%. Lalu adaptasi pengguna, kalibrasi via IMU sensor untuk deteksi aksen, plus hybrid, mode offline dasar, plus cloud burst untuk kalimat kompleks. Lalu ada peningkatan akurasi. Ini bersama sih. Nah ini, optimal portable, yaitu gunakan conduction speaker untuk playback instan tanpa blokir telinga, baterai efisien hingga 12 jam dan uji breadboard sebelum PCB. Kombinasi ini capai latensi 0,3-0,5 second seperti Time Kettle V4 Pro. Kesimpulan dari materi ini, Time Kettle V4 AI Interpreter Airbus merepresentasikan kemajuan signifikan
dalam teknologi wearable melalui integritas kecerdasan buatan dan sistem operasi BBOS 2.0 dan sensor konduksi tulang yang menjamin penerjemahan suara secara akurat, privat, serta minim latensi. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam memproses kalimat kompleks dan istilah teknis, sinergi antara perangkat keras, khusus, dan perangkat lunak teroptimasi pada alat ini membuktikan bahwa sistem penerjemahan real-time yang efisien sangat mungkin dikembangkan. Keberhasilan perangkat ini menjadi referensi krusial bagi pengembangan inovasi serupa di masa depan yang mengutamakan probabilitas, pemrosesan lokal, dan akurasi tinggi di berbagai situasi komunikasi. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.